Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang tercinta, yang kami sayangi, kami banggakan, kelas 8 MTS Miftahul Huda. Alhamdulillah wa syukurillah, kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu tauhid. Mudah-mudahan dengan belajar ilmu tauhid benar-benar meningkatkan ketauhidan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebagaimana biasa, mari kita membaca sholawat sejenak untuk tombol hati. Mudah-mudahan hati kita sehat, badan kita sehat, sehingga bisa belajar dengan baik, mengejar ilmu yang manfaat di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah. Cukup ya? Mari kita lanjutkan materi tauhid pertemuan yang baru kedua ini. Intinya kalau tekstual kitab mengatakan fal wajibu huwallazi la yumkinu adamuhu wa dzalika katahayyuzi lil jirmi sampai pada yajibu ala kulli mukallafin ayyajzima biha. Itu materi kita hari ini. Namun sebelumnya, untuk kita supaya bisa menghubungkan pelajaran pertama dan kedua, maka marilah kita ingat sejenak pelajaran yang kemarin, bahwa ilmu tauhid yang kita pelajari ini dikarang atau disusun oleh Hadratus Syekh Ahmad An-Nahrawi dengan nama kitab Ad-Durrul Farid fi Aqaidi Ahli Tauhid. Kenapa beliau mengarang kitab ini? Ada 3 hal. Yang pertama adalah karena orang mukallaf wajib mengetahui aqaid tauhid. Kemudian yang kedua, sehingga orang mukallaf yang tidak mengetahui dan tidak meyakini aqaid tauhid, hukumnya kufur. Ini yang sangat menakutkan bagi umat kita Islam semua. Yang ketiga, waktu itu ya, tidak waktu itu juga sekarang juga ya mestinya ada, dan kebanyakan orang-orang itu tidak mengetahui ilmu tauhid, tidak mengerti aqaid, tidak mengetahui ilmu tauhid. Jadi itulah 3 hal tersebut sehingga Syekh Ahmad An-Nahrawi menyusun kitab tauhid yang bisa mengantar kita semua untuk memperkokoh atau mendasari iman kita, bahkan memperkokoh iman kita. Itu pelajaran yang pokok, pelajaran yang lalu seperti itu. Sekarang kita tadi membaca ada wajib orang mukallaf, wajib syara'an. Wajib syara'an itu sesuatu yang dilakukan mendapat pahala dan yang tidak dilakukan mendapat siksa. Itu namanya wajib syar'i, wajib menurut hukum syara'. Contohnya sholat. Kita kalau sholat dapat pahala, kalau tidak mendapat siksa. Puasa Ramadan, kalau melaksanakan puasa Ramadan kita mendapat pahala, tapi kalau tidak kita mendapat siksa. Dan banyak lagi contoh-contoh yang berkaitan dengan pahala, itu yang namanya wajib syar'i. Nah, dalam hal ini di materi tauhid ini, wajib syar'inya terletak pada percaya kita kepada aqaid tauhid, mempelajari aqaid tauhid, hukumnya wajib syar'i bagi orang
mukallaf atau orang Islam. Terus sekarang materi kita di hari ini adalah fal wajibu walladzi la yumkinu adamuhu wa dzalika katahayyuzi lil jirmi. Di ilmu tauhid istilah wajib itu wajib akli. Hukum-hukum akli, bukan hukum syar'i. Kalau pelajaran fikih itu hukum syar'i. Kita kadang anak-anak itu susah membedakan antara hukum syar'i dan hukum akli. Pendek kata, yang hukum syar'i berkaitan dengan pahala dan siksa, kalau hukum akli berkaitan dengan cara akli. Wajib itu pasti ada, muhal pasti tidak ada, dan jaiz boleh ada, boleh tidak. Itu yang akli yang diajarkan di dalam ilmu tauhid. Kita mulai dari fal wajibu walladzi la yumkinu adamuhu. Pertama, wajib akli. Tadi ada kita mengenali dalam tulisan yang telah terkirim adalah kita belajar tentang wajib akli, muhal akli, dan jaiz akli. Tapi di dalam ilmu tauhid yang kita pelajari ini cukup juga disebut dengan wajib, muhal, jaiz. Itu berarti hukum akli. Wajib akli adalah sesuatu yang pasti ada. Contohnya, bertempatnya sebuah benda, kata hayyuzilil jirmi, bertempatnya sebuah benda. Setiap benda pasti bertempat, pasti. Baik itu benda tidak kelihatan, yang kelihatan ataupun tidak, itu pasti bertempat. Itu termasuk kategori wajib akli. Contoh yang kedua, adanya zat Allah dan sifat-sifat Allah pasti ada. Pasti ada. Kemudian yang kedua adalah muhal. Wal mustahilu huwa alladzi la yumkinu wujuduhu ka'adami tahayyuzi lil jirmi wa kasyariki lahu ta'ala. Yang terkirim dalam catatan kalian adalah muhal adalah sesuatu yang pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Jangan terbalik, tidak pasti ada. Kalau tidak pasti ada itu kadang ono, kadang boten. Tapi kalau pasti tidak ada, ya pasti tidak ada. Maka jangan salah paham, tahu salah tulis, salah ucap. Itu dulu itu sebagian anak-anak yang kebalik-balik itu. Muhal itu tidak pasti ada, salah, ya, salah mutlak. Gitu. Kebalikan wajib itu pasti ada, kalau muhal pasti tidak ada. Contohnya apa? Contohnya itu kebalikan wajib, jadi tidak bertempatnya sebuah benda. Ono barang kok ora bertempat, tidak mungkin. Itu namanya muhal. Meskipun bangsa lembut ya bertempat, hanya kita tidak lihat. Bangsa gaib ono malaikat ya bertempat, hanya kita yang tidak melihat. Yang kedua adalah adanya sekutu bagi Allah. Allah itu tidak mungkin punya sekutu, muhal adanya sekutu bagi Allah. Sudah dapat dua ya, tinggal satu. Yang ketiga, jaiz. Jaiz akli sesuatu yang boleh terjadi dan boleh tidak. Ono nggih boleh, itu haknya Allah. Tidak ada ya boleh-boleh saja. Nah, terus kemudian tadi yang wajib. Adapun yang wajib bagi Allah itu ada 20. Yang muhal bagi Allah ada 20 juga. Yang jaiz hanya 1. Yang wajib bagi Rasul ini jadi kecuali mengetahui yang wajib bagi Allah juga mengetahui sesuatu yang wajib, yang muhal dan yang jaiz bagi para utusan. Wajib bagi para utusan sifat wajibnya 4, muhalnya 4 dan jaiznya 1, semua ada 50. Makanya aqaid tauhid disebut aqaid 50 atau aqaid 50. Yang ketiga tadi jaiz. Jaiz itu sesuatu yang boleh ada, boleh tidak.
Contohnya, Allah mengutus para rasul. Allah mengutus para rasul. Allah punya utusan. Niku diutus ya boleh, tidak nggih apa-apa. Itu jaiz. Allah memberikan anak pada seseorang. Dikasih anak banyak ya boleh, tidak dikasih ya boleh. Dikasih kaya ya boleh, tidak ya boleh. Tidak ada hukum bagi Allah. Itu namanya jaiz akli. Begitu pula Allah memberikan pahala kepada orang yang taat, itu pun hukumnya jaiz. Jadi tidak ada apa kalau yang taat bagi Allah terwajib lebu surga, tidak ada kok wajib lebu swarga, hanya kita wajib ikhtiar. Soal nanti itu adalah hak Allah, makanya kita harus mendekat kepada Allah supaya mendapat rahmat Gusti Allah, ya. Jadi ada wajib akli, mohon akli, dan jaiz akli. Ya, itu saja kiranya yang bisa kami sampaikan di hari ini. Tinggal kalian mengulang-ulang. Nanti insya Allah akan kami kirim soal yang baru sedikit ini. Karena setelah ini kita akan belajar sifat wajib yang pertama, yaitu sifat wujud. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat bagi kita semua, menambah iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.